Iya, pemirsa, bagaimana pasca kondisi debat Pilpres di lokasi? Kami sudah terhubung dengan rekan Igusti Ayu yang akan melaporkan langsung dari lokasi Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Silakan Ayu dengan laporan Anda. Sekali baru saja selesai debat Pilpres 2019 putaran pertama dengan mengusung tema hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan juga terorisme, di mana seluruh tamu undangan di belakang saya ini terlihat Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meninggalkan Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Namun untuk kedua pasangan calon nomor urut 01 dan juga pasangan calon nomor urut 02 belum terlihat meninggalkan Hotel Bidakara Jakarta Selatan, di mana para pendukung dari simpatisan paslon nomor urut 01 dan 02 masih terus bersorak-sorai menyuarakan aspirasinya untuk mendukung masing-masing pasangan calon pilihan mereka. Di mana di sini terlihat seluruh tamu undangan baik sekjen, ketua umum partai politik dari pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 masih meninggalkan tempat lokasi debat Pilpres 2019 putaran pertama, yakni di Hotel Bidakara, di mana pengamanan jelang ataupun setelah dari debat Pilpres 2019 putaran pertama ini diperketat dengan menjaga keamanan lebih ketat untuk pasangan calon nomor urut 01 dan juga nomor urut 02 serta tamu VVIP yang akan meninggalkan lokasi debat, yakni di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, di mana ada 4 ring yang diterapkan untuk debat Pilpres 2019 putaran pertama di Hotel Bidakara ini, yakni debat Pilpres putaran pertama, yakni di ring 1 ada di lokasi debat, yakni di dalam Hotel Bidakara Jakarta Selatan maksud saya, dan juga di ring 2 yakni di posko-posko para pendukung dari paslon nomor urut 01 dan juga paslon nomor urut 02 serta di ring 3 yakni di sekitar area lalu lintas di sekitar Hotel Bidakara Jakarta Selatan, dan juga paslon ring 4 yakni di sekitar arena yakni rekayasa lalu lintas, di mana terlihat di belakang saya pasangan calon nomor urut 01 yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terlihat meninggalkan Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Terlihat di layar kaca Anda bahwa pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sudah akan memasuki mobil untuk meninggalkan lokasi debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, di mana seluruh awak media masih mengabadikan momen-momen pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini meninggalkan lokasi debat Pilpres 2019 putaran pertama di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Bisa terlihat Joko Widodo belum memasuki kendaraan roda 4-nya, di mana persiapan masih terus dilakukan di Hotel Bidakara, dan pengamanan baik dari gabungan TNI, Polri, dan Pas Pampres masih terus mengamankan Hotel Bidakara Jakarta Selatan untuk mengamankan para tamu VVIP dan juga paslon nomor urut 1 dan nomor urut 02 untuk pergi meninggalkan lokasi debat. Ya, di mana dari parpol pendukung nomor urut 01 ini sudah terlihat meninggalkan lokasi debat Pilpres 2019 putaran pertama di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, di mana rekayasa lalu lintas akan dilakukan oleh pihak kepolisian secara normatif dan juga struktural jika terjadinya kepadatan. Demikian laporan kami, kita kembalikan ke Tiara di studio. Ya, terima kasih rekan Ayu, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan terhubung ke lokasi debat Capres dan Cawapres di Hotel Bidakara untuk mengikuti press conference. Beliau bersama Cawapres kita, beliau merupakan pimpinan yang baik, imam yang baik, dan selalu memberikan solusi yang terbaik untuk rakyat dan bangsa kita. Dan cawapres kita juga adalah cawapres yang alhamdulillah jelas sekali
posisi sebagai kiai besar, di mana beliau tadi bisa tampil memberikan solusi-solusi yang menenteramkan masyarakat. Di mana ketika isu daripada terorisme diangkat, beliau menjawab ada hal-hal yang harus dilakukan. Dan jelas beliau bicara bagaimana kita sebagai umat Islam sendiri mesti ada solusi-solusi yang dilakukan. Dan alhamdulillah saya rasa sebagai seorang kiai besar, jawaban beliau adalah jawaban yang sangat positif. Kami dari Paslon 01 alhamdulillah berterima kasih kepada dukungan rakyat dan bangsa Indonesia yang bisa menonton di televisi pada saat ini. Dan debat berjalan sangat baik, kondusif. Kedua belah pihak juga memberikan hal-hal yang positif buat bangsa. Dan ini yang terpenting. Karena kita berprinsip di tim kami pemilu 5 tahun sekali, tetapi bangsa Indonesia terus ada, terus berkembang, terus maju. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua BPN Pak Joko Santoso dan tim, dan juga sahabat saya Pak Erick Thohir dan tim 01. Saya ingin mengamini yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir bahwa tadi kita menyelenggarakan debat pertama dengan penuh kehangatan, penuh persahabatan, karena kita punya keyakinan sama, pemilu adalah satu proses yang menunjukkan peradaban kita. Dan alhamdulillah debat pertama telah kita lalui. Saya tidak akan memberikan penilaian bagaimana performa dari kandidat kami karena biar masyarakat yang nanti menilainya. Tapi izinkan saya menyampaikan, mengelaborasi pesan-pesan yang telah disampaikan oleh paslon kami, yaitu Pak Prabowo dan Pak Sandi. Kita tahu di periode sekarang ini soal korupsi, soal penegakan hukum, dan soal HAM terorisme itu menunjukkan tanda-tanda agak mencemaskan. Pada periode ini 4 dari kepala lembaga tinggi negara tertangkap KPK. Pada periode ini juga ratusan pejabat publik, kepala daerah, anggota DPRD, anggota DPR tertangkap tangan. Kemudian selama 4 tahun janji untuk memperkuat KPK itu tidak terjadi, malahan KPK terus-menerus diperlemah. Bahkan yang paling ekstrim adalah serangan teror kepada penyidik Novel Baswedan. Di bidang HAM muncul kasus-kasus persekusi di mana-mana. Kemudian di bidang terorisme ada penindakan-penindakan yang belum sesuai dengan peraturan perundangan. Karena itu kita ingin memberikan pesan ini kepada masyarakat bahwa ada hal yang masih diperbaiki dari penegakan hukum kita. Mengapa demikian? Karena tegaknya hukum itu memberikan kepastian, dan kepastian adalah memancing atau mendorong investasi dan perekonomian. Naiknya investasi perekonomian memberikan lapangan kerja, akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi hukum ingin kita tetapkan sebagai muara, sebagai hulu dari seluruh penghidupan masyarakat. Dan karena melihat masalah-masalah tadi, posisi kami, pesan dari Pak Prabowo Sandi adalah bila beliau berdua menjadi pemimpin negara ini, maka tadi kita mengenal kata baru, bahwa Pak Prabowo dan Pak Sandi akan menjadi panglima tertinggi dalam penegakan hukum. Beliau sebut sebagai Chief of Law Enforcement. Artinya apa? Artinya betul bahwa presiden adalah kepala pemerintahan, tapi dalam urusan penegakan hukum dia harus mengambil peran mengkoordinasikan, mendorong seluruh perangkat hukum supaya bekerja untuk kepentingan rakyat. Caranya bagaimana? Caranya memperkuat institusi hukum dengan meyakinkan pemimpinnya itu bersih dan memberi pesan bahwa jangan ada lembaga hukum dipimpin oleh orang yang punya afiliasi dengan partai politik, karena itu menimbulkan persepsi ketidakadilan. Dan kita juga yakin bahwa dengan kekuatan karakter dari Prabowo Sandi, kita yakin beliau berdua akan menjalankan peran sebagai
Panglima tertinggi penegakan hukum. Kira-kira demikian, tetapi secara keseluruhan kita mengapresiasi debat malam ini. Insya Allah pada debat kedua kita akan menampilkan pikiran-pikiran lebih bermutu, lebih berbobot, dan menjadi bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 01 maupun 02 dari tim kampanye, ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan. Izin Pak Ketua. Alhamdulillah pada malam hari ini pasangan 01 mampu menyampaikan pandangan-pandangan, visi misi, program-program yang jelas, yang runut, yang sistematis, yang nyambung. Dan tentu kita berharap ke depan agar seluruh jawaban-jawaban capres itu menyuguhkan data-data yang benar dan tidak seperti lomba pidato. Kita ingin ke depan forum debat ini menjadi edukasi terpenting bagi track record jejak rekam, edukasi terpenting bagi visi, edukasi terpenting bagi program-program ke depan. Dan itu yang kita harapkan pada debat-debat berikutnya berlangsung. Mari kita suguhkan kepada rakyat konsep-konsep yang nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih. 02 ada yang ditambahkan? Silakan. Cukup, saya kira kalau ada pertanyaan silakan.